Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak-Ibu, saudaraku jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk duduk bersama di majelis yang mulia ini dalam rangka pertama menunaikan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kita thalabul ilmi. Ini memohon kepada Allah semoga semua ini dijadikan catatan amal saleh untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, wabil khusus untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita, saudara kita, terutama yang kemarin mendapat musibah di Cianjur, di Garut dan yang lainnya. Semoga arwah di alam barzakh dalam mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, dijauhkan mereka dari siksa kubur, dijauhkan dari api neraka, terangkan kuburnya dari berrohul jannah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan yang sedang sakit, yang sakit jasmani, semoga lekas Allah angkat penyakitnya dan beri kesabaran dan ketabahan. Juga yang sakit rohani, semoga Allah lekas menurunkan hidayahnya untuk bisa bersama-sama kita menjalankan perintah Allah yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita mohon khusus anak-anak kita kepada Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh-salehah, anak-anak yang sehat, yang cerdas, yang pintar ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berguna untuk agama, bangsa dan negara kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa untuk saudara kita yang ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh suaminya, oleh istrinya, anaknya. Semoga diberi kesabaran dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Ini saya beberapa hari kemarin mendapat informasi kita tidak boleh lengah dan tidak boleh nyantai-nyantai, katanya akan ada potensi tsunami yang luar biasa. BMKG 8 rumah sakit Richter di antara Indonesia bagian selatan dari Bali sampai Sumatera, kemungkinan Jakarta kena kalau terjadi seperti itu. Jadi hal semacam ini jangan hanya dianggap semacam fenomena kejadian alam, tapi ini harus diseriuskan. Ini adalah merupakan salah satu dari peringatan Allah kepada kita. Jadi kita harus banyak beristighfar,
khawatir kepada ada tanda-tanda kan di Tanjung Priok tiba-tiba ada ikan pada mati ke daratan itu kan. Ini yang harus serius oleh kita. Jadi Allah itu kalau sudah mau memberikan adab kepada orang-orang yang berdosa, tidak akan ada yang bisa menghadap, yang menahan. Dan termasuk orang-orang yang baik juga akan kena. Karena dianggap orang-orang yang baiknya juga hanya untuk dirinya, tidak pernah peduli melihat kejahatan, melihat kemungkaran. Jadi tidak nahi munkar. Perintah Allah itu amal ma'ruf nahi munkar. Nahi munkarnya kita itu banget. Ini keprihatinan kita sekarang. Ya, ini yang ngaji berdoa banyak banyak peringatan dari Allah. Soalnya ini sekarang bersaingan dengan nonton bola dunia ini. Ini prihatin kalau kita lagi nonton teriak-teriak datang musibah. Seharusnya bangun malam itu untuk berzikir, istighfar pada Allah. Bukan tidak boleh nonton bola, ya boleh saja asal kita bisa membagi-bagi. Karena hidup ini adalah semuanya urusan Allah, nikmat Allah yang akan diminta pertanggungjawaban. Nanti dari itu semua la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Jadi semua nikmat yang Allah berikan akan ditanya oleh Allah digunakan untuk apa. Akan ditanya semuanya. Dari hal-hal yang besar sampai hal yang sangat kecil mungkin menurut kita kecil. Tapi kadang-kadang kita suka salah persepsi dalam hidup ini. Oh ini kecil, kita tidak ingat. Padahal justru itu besar. Kenapa dikatakan besar? Karena kalau itu nggak ada di toko gitu kan. Nggak bisa dibeli gitu kan. Gitu. Ya mungkin contoh bisa. Udah berapa lama, berapa kali mungkin Bang. Selama hidup ini kita mensyukuri ya Allah, terima kasih Engkau telah berikan bisa mengerti sama saya gitu kan. Ada kita berapa kali coba ingat bisa mengedip itu nikmat. Coba kalau diambil oleh Allah nikmat itu, ada nggak di toko tuh? Nah itu, ya. Ini semuanya titipan dari Allah. Itu akan diminta bertanggung jawab. Makanya kalau kata ahli tasawuf, nikmat itu di dunia sebenarnya tidak ada. Hanya ada kebetulan salah satu perkara yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita bisa mengendalikan, berarti nikmat itu akan menjadi maslahat keadaan itu. Tapi kalau yang nggak bisa dikendalikan akan menjadi bahaya juga gitu kan. Nikmat itu adalah ada sebetulnya hanya sesuatu yang sesuai dengan kehendak kita. Ini harus hati-hati kita di zaman dimana ya, Allah terus mengingatkan kepada kita. Ya kita lanjutkan aja kajian kita. Kita masih surat Yusuf ini kita selesaikan di ujung. Sekarang udah 101. Nanti terakhir itu 100 berapa ya? Oh ini 110. Jadi tinggal 10 ayat lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nah ini yang merupakan salah satu yang harus dijadikan contoh tadabbur untuk kita. Ketika seorang rasul yang sudah dijamin dimasuk oleh Allah dalam segala hal dosanya pun, setelahnya dia mendapatkan nikmat merupakan pertolongan dari Allah, terus dia muji Allah, muji Allah, terus berdoa kepada Allah. Rabbi ya Tuhanku qad ataitani, gitu kan?
sungguh Engkau telah menganugerahkan kepadaku ya Allah minal mulki, dari sebagian kekuasaan. Setelah Nabi Yusuf memerintahkan diangkat menjadi Perdana Menteri lah yang menjalankan semua roda pemerintahan di Mesir. Wa'alam tani, dan Engkau telah mengajarkan aku ya Allah min ta'wil ahadis, dari takwil mimpi. Takwil mimpi yang diberikan kepada Nabi Yusuf itu bukan seperti di kitab dukun-dukun suka punya, kalau mimpi ini paling ribuan itu kan bakal begitu, bukan begitu. Kalau takwil mimpi Nabi Yusuf itu adalah merupakan suatu wahyu Allah, mutlak benarnya. Gitu. Kalau seperti kita tuh yang bukan takwil namanya, cuman ya semacam dugaan-dugaan gitu. Paling ribuan ya, banyakan itu. Jadi kalau mimpi ini kamu dipatung polar, bakal ada orang yang suka sama kamu. Kalau mimpi ini kamu akan mimpi berak, buang besar, kamu akan mendapat bibiran ya. Kalau kamu ini, nah itu aja. Tapi kalau takwil mimpi yang datang kepada Yusuf itu merupakan wahyu dari Allah. Karena merupakan salah satu mukjizat Nabi Yusuf adalah takwil mimpi, salah satunya. Banyak mukjizat Nabi Yusuf ya. Pertama apa? Mukjizat Nabi Yusuf itu ya, air sumur yang di tempat dia diceblungkan oleh saudaranya itu tadinya asli menjadi tawar. Itu yang luar biasa. Kemudian di perjalanan ketika dia diambil oleh saudagar itu mau dijual, ada yang sakit di antaranya, berdoa langsung sembuh, bisa jalan lagi. Luar biasa guys. Kemudian sesampainya di Mesir banyak sekali kebesarannya, datangnya mengingatnya. Bisa berdoa kepada Allah ketika Zulekha sudah buta, berdoa bisa melihat lagi. Bapaknya sudah tidak melihat, dibawakan jubah warisan Nabi Ibrahim, bisa melihat lagi. Dan ketika Zulekha sudah tua renta, nenek-nenek, keriput, peot gitu kan, lepek kalau kata orang kitanya, berdoa bisa muda lagi gitu kan. Nah itu adalah mukjizat. Apa mukjizat itu? Itu hanya satu kali aja, nggak bisa diulang-ulang gitu kan. Udah satu kali aja terjadi. Itu mukjizat luar biasa. Dan termasuk kepada takwil mimpi ini adalah mukjizat. Mukjizatnya Nabi Yusuf. Fatiras samawati wal ardi, ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, anta waliyi, engkau adalah pelindung. Dilindungi Nabi Yusuf ketika dia itu dilakukan jahat oleh saudara-saudaranya, dicemplungkan ke sumur, tetap dalam perlindungan Allah, dibimbing oleh Allah, selalu mendapat perlindungan Allah. Kemudian dia diselamatkan. Nabi Yusuf ini dijaga oleh Rasulullah dari godaan perempuan-perempuan yang cantik-cantik, selalu. Terus setelah dia itu diberi kekuasaan, diselamatkan dari pembunuhan orang-orang kuil. Nah itu dilindungi oleh Allah. Di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Ya Nabi Rasul, di akhirat pasti akan dapat tempat yang terbaik. Ini merupakan satu pelajaran untuk kita. Nah kemudian tawaffani ya Allah, wafatkan hamba musliman dalam keadaan Islam. Ini merupakan satu doa. Walhibni, satukan hamba ya Allah bisolihin, dengan orang-orang yang saleh. Itu doa Nabi Yusuf setelah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini siapa orang yang soleh? Banyak keterangan tentang masalah yang soleh itu kan. Idza matabnu adam min qatu amaluhu, kata Rasulullah. Illa bisalasin shadaqatin jariyatin
wa ilmin yantafi'u wa walid sholih yad'ulah. Apa itu soleh? Soleh itu bukan namanya soleh. Soleh itu adalah merupakan kesatuan dan kebaikan-kebaikan. Jadi di dalam bahasa Arab itu baik itu pertama kan toibah, makanan-makanan yang halalan toibah yang baik. Baik di situ menunjukkan kepada fisik toibah itu, bentuk bagus. Terus yang baik kedua adalah khair. Ya. Nah, khair ini adalah menunjukkan kepada sifat. Orang ini sifatnya baik. Nah, yang ketiga adalah ihsan. Ya, seperti dalam Al-Quran itu, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Kalau kamu ingin selamat di dunia akhirat, perintah Allah adalah adil, ihsan, berbuat baik. Baik di situ ada karakter. Kita dituntut kalau orang karakternya baik itu ihsan, sudah memperlihatkan karakter yang baik, ihsan. Dan yang tinggi adalah ma'ruf. Nah, kalau orang sudah secara fisiknya baik, secara sifatnya baik, secara karakternya baik, kemudian lillahi ta'ala dalam berbuat baiknya hanya semata-mata karena Allah, itu dinamakan ma'ruf. Dinamakan ikhlas, dinamakan apa namanya? Soleh. Ma'ruf itu udah kebaikan itu adalah dilandasi dengan keikhlasan, adalah namanya ma'ruf. Nah, kalau kita sudah melakukan tadi dari awal, fisiknya baik, udah melakukan taib, udah melakukan khair, udah melakukan ihsan, udah melakukan ma'ruf, itu dinamakan soleh. Makanya soleh itu tingkatan yang paling tinggi. Orang-orang soleh itu ya biasanya para rasul, para nabi, para aulianya Allah. Dan orang soleh walaupun bukan rasul biasanya seperti Luqmanul Hakim dicatat. Orang solehah seperti Maryam dicatat oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu bukan rasul, tapi orang-orang soleh. Nah itu. Jadi apa ibadah orang soleh kebiasaannya itu yang harus dicontoh oleh kita? Kata Rasul, sholat malam, sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu adalah salah satu ibadah kebiasaan orang-orang soleh yang dulu itu. Dan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, orang-orang Nabi Nuh, semuanya tidak pernah meninggalkan sholat malam itu. Jadi sholat malam itu adalah ibadah yang biasa dilakukan oleh orang soleh. Jadi paling tidak makanya walhikmi bisolihin, satukan kami dengan orang-orang soleh. Maksudnya di sini pasti mengatakan soleh di sini seperti bapak moyangnya. Nah, kakeknya kan Nabi Ibrahim, bapaknya kan Nabi Ishak, dan kemudian seperti rasul-rasul yang lain. Nah itu. Jadi yang soleh seperti yang sama soleh itu yang seperti itu. Jadi jangan asal ini baik. Jadi soleh itu boleh dikatakan kumpulan dan kebaikan-kebaikan adalah soleh. Nah, mudah-mudahan kita walaupun tidak bisa seperti para rasul, ya bisa niru-nirulah kesolehan itu sesuai dengan kemampuan kita. Tapi tetap kita harus berusaha bagaimana caranya untuk menjadi orang yang soleh. Itu banyak berdoa seperti itu. Yang pakai bahasa kita juga, ya Allah, jangan mautkan selama hamba masih hidup kecuali dalam keadaan iman kepada Engkau ya Allah. Satukan kami dengan para solehin, dengan para syuhada, dengan para muttaqin, gitu kan. Itu harus banyak minta oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalika min amba'il ghaibi.
Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun wa ma aktsarun nasi walau harasta bil mu'minin wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin in huwa illa dzikrul alamin. Nah, kemudian ayat ini yang menjelaskan kisah Nabi Yusuf untuk menguatkan kepada kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini cerita Nabi Yusuf itu asbabul nuzulnya ketika Rasulullah SAW menceritakan Nabi Yusuf itu. Jadi orang-orang Quraisy itu selalu mengetes kalau kata kita Nabi Yusuf supaya Nabi Muhammad SAW itu Nabi kita dites terus supaya Nabi Muhammad itu nggak bisa jawab, orang tidak percaya kepada Nabi Muhammad sampai kepada cerita Nabi Yusuf. Coba Muhammad, kalau kau betul-betul Nabi Rasul, ceritakan tentang Yusuf sesuai dengan apa yang ada di dalam Taurat. Ya turunlah ayat ini. Makanya panjang satu surat ini adalah cerita Nabi Yusuf semua dengan komplit, karena tuntutan orang Quraisy harus sama persis dengan cerita yang ada di dalam Taurat. Akhirnya turun ayat ini kepada Rasulullah SAW, ceritakanlah segamblang-gamblangnya. Tapi tetap aja mereka tidak beriman, hanya sebagian yang beriman. Nah itu kenapa? Karena kekafiran orang Quraisy itu aktif benar pada waktu itu. Jadi orang yang sudah benar benci kepada Rasulullah SAW. Jadi zalika min anba'il ghaibi. Nah itulah kata Allah, sebagian berita min anba'il ghaibi, sebagian berita al-ghaib, yang ghaib, yang tidak nampak, nuhihi, yang kami wahyukan ilaika kepada engkau Muhammad. Cerita yang cerita Nabi Yusuf itu. Wa ma kunta ladaihim, sementara engkau yang tidak tahu atau tidak menyaksikan cerita itu. Dan engkau itu tidak tahu sebelum aku wahyukan kepada engkau, kata Allah. Bagaimana peristiwa Yusuf itu? Di sini seperti iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Seperti yang terjadi di dalam cerita itu, apa terjadi itu? Kesepakatan saudara-saudara Yusuf untuk menyeburkan Yusuf ke dalam lubang. Iz ajma'u, kesepakatan ajma itu kumpul mereka saudara-saudara Yusuf penafsir ini. Ya, amrahum pada perkara yang mereka inginkan. Perkara itu apa? Untuk menyeburkan Yusuf kepada lubang sumur itu. Wahum yang kurang, bagaimana mereka mengatur siasat yang buruk itu. Jadi ketika belum diberikan wahyu, Rasul itu kan tidak tahu. Tahu itu setelahnya datang wahyu baru diceritakan apa. Tapi apa yang terjadi? Setelahnya Rasulullah itu menceritakan gamblang dengan benar-benar sesuai dengan ada di dalam Taurat itu. Nah, bagi orang yang otaknya waras, mungkin kalau kata bahasa sekarang, bagi orang yang menggunakan akalnya setelah mengetahui bahwa betul-betul Rasulullah ini adalah mendapat wahyu menjelaskan itu, banyak yang masuk Islam dan lain-lain. Gitu. Tapi kebanyakan aktsarun nasi walau harasta bil mu'minin, kebanyakan mereka tidak mau masuk Islam, sekalipun Nabi Muhammad kepengen sekali itu mereka. Kenapa tadi itu? Kemusyrikan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu sudah melewati batas, ya, sehingga tidak bisa, sudah menutup hatinya, sudah ditutup oleh Allah hatinya, sudah susah. Jadi sedikit sekali yang tidak, kebanyakan yang tidak beriman kepada Allah. Walau harus sekalipun Rasul itu menginginkan mereka itu untuk Islam semua itu kan. Nah, itu. Yang semacam ini itu makanya takdirnya itu takdir mu'ala yang harus kita perjuangkan. Orang masalah Islam dan tidak Islam itu harus diusahakan oleh pendai atau diusahakan oleh orangnya sendiri. Nanti baru hidayah akan datang. Gitu.
Rasul itu belum tahu dulu ada cerita bahwa di dalam peristiwa perjalanan sejarah Nabi Yusuf itu dicemplungkan ke sumur oleh 7 orang anaknya ini. Kemudian setelah menyemplungkan ke sumur itu kan ada semacam mengatur tipu daya bagaimana supaya Nabi Yakub itu adalah percaya bahwa Nabi Yusuf itu dimakan serigala. Itu tipu dayanya apa? Memotong kambing, darahnya dipakai mendarahi baju Nabi Yusuf itu kan, dibawa pulang. Itu tipu daya kan, ini ayah ternyata Yusuf dimakan serigala. Cuman ya Nabi Yakub nggak percaya. Serigala baik-baik, serigala katanya ini penuh dengan darah, nggak ada sobek-sobeknya baju. Itu manusia itu lupa itu ya. Padahal kalau dimakan serigala itu nanti sampai mati baju pasti ada yang sobek gitu kan. Makanya Nabi Yakub tetap tidak percaya kepada anak-anaknya. Nah, di dalam ketika di dalam sumur itu malaikat Jibril tenang kamu Yusuf, kamu akan dijaga oleh Allah, dan kemudian saudara kamu itu maka nanti juga itu akan membunuh para nabi itu. Yahudi yang Bani Israil yang membunuh para nabi. Nah itu. Wa ma tas'alu alaihi min ajrin in huwa illa dzikrul alamin. Padahal Rasulullah itu dakwah menyampaikan tentang kebenaran tidak pernah minta minta imbalan, minta upah, karena dakwah itu merupakan salah satu pelajaran untuk seluruh alam, untuk semua manusia. Dakwah itu Rasulullah. Jadi khusus itu untuk lil alamin. Jadi menyampaikan kebaikan itu bukan hanya di Mekah, bukan hanya untuk kaum Arab, suku Arab, tapi untuk seluruh. Maka disebut Fathul Anbiya. Jadi Rasul yang paling terakhir. Kalau yang lain itu kan diutus hanya untuk kaumnya saja. Kalau Rasul untuk seluruh umat di muka bumi ini. Nah itu. Jadi cerita Nabi Yusuf itu intinya adalah bagaimana Allah itu untuk memberikan masukan kepada Nabi Muhammad SAW supaya Nabi Muhammad itu kokoh kuat pendirinya dalam berdakwah ini. Diceritakanlah keadaan Nabi Yusuf. Yusuf itu sampai mau dibunuh kesabaran. Nah itulah dijadikan salah satu pelajaran untuk Rasulullah supaya terus menjalankan dakwah itu jangan sampai berhenti seperti Rasul-Rasul yang dulu. Wa ka'in min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha muridun wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun afa aminu an ta'tiyahum ghasyiyatun min 'adzabillahi aw ta'tiyahum sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Itu. Nah pada waktu itu orang-orang Quraisy itu yang mungkin sampai sekarang banyak, kadang-kadang orang tidak memahami tanda-tanda kebesaran Allah yang nampak, yang seharusnya dijadikan harusnya dijadikan bukti bahwa itu adalah kebesaran Allah untuk menjadi beriman kepada Allah. Wa ka'in min ayatin. Jadi kata Allah, berapa banyak aku ciptakan min ayatin dari tanda-tanda kebesaran Allah itu. Fis samawati wal ardi, yang ada di langit, yang ada di bumi. Ya kadang-kadang kita yang setiap hari ada yang nampak kelihatan besar, kecuali mungkin kalau sudah teduh banget. Kita itu dikasih matahari itu oleh Allah itu luar biasa. Bayangkan kalau matahari tidak ada. Kadang-kadang kita tidak sadar ya manfaatnya matahari untuk kehidupan kita. Tidak sadar kita. Kalau matahari tidak ada, baru kita itu teriak-teriak.
Kadang tidak sadar kita manfaat. Ada yang nampak aja, itu kan kebesaran. Adanya bulan, adanya bintang itu luar biasa. Allah menciptakan angin, udara, coba bayangkan kalau tidak ada udara, tidak bisa hidup kita juga. Tapi kadang-kadang kita begitu saja di sini. Ya muruna alaiha. Padahal itu dilalui, dilihat oleh kita. Dan kadang-kadang dirasakan manfaatnya. Tapi kadang-kadang cuma kita tidak merasa ini tuh siapa yang memberikan manfaat kepada kita ini, gitu kan. Bahkan sini yang muruna alaiha. Mereka itu melalui itu semua, melihat itu adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang, merasakan adanya udara. Yang muruna alaiha. Tapi mereka semua berpaling dari itu semua. Ya mungkin termasuk kita kadang-kadang. Coba kita kalau beli oksigen, kalau kita orang yang itu di rumah sakit, 1 tahun udah berapa? Kita kan mengisap di sini, alam ini kan bebas, gratis gitu kan. Tapi kadang-kadang jangan nanya siapa-siapa, tanya diri kita aja. Untuk mensyukuri nikmat Allah yang merupakan udara ini, coba. Berapa kali kita? Ya Allah, terima kasih udara sejuk, enak, napas enak, ya Allah, luar biasa itu. Terus kita bersyukur kepada Allah, nambah lagi sujudnya, nambah lagi rukunya, nambah lagi istighfarnya, nambah lagi sholawatnya, nambah lagi tasbihnya. Seharusnya kan begitu kan? Ini enggak, yang murna itu dilakukan oleh kita. Wahum, mereka itu anha muridun. Dari kebesaran mereka itu berpaling semua. Ada orang-orang kafir itu pada waktu itu berpaling semua dari kebesaran itu. Malahan yang disembah adalah batu yang dia bikin, boneka yang dia bikin kan lucu gitu kan. Tapi dia tidak sadar yang menciptakan alam ini, yang di langit, yang di bumi. Coba di bumi luar biasa, menciptakan lautan, bentang luas yang luar biasa. Allah ciptakan semua, bisa ada minyak, bisa ada emas, bisa ada perak, bisa ada, semuanya intan, berlian itu kan. Itu di bumi itu luar biasa coba. Ya kadang-kadang kita begini aja, kita hidup di Indonesia ini luar biasa Pak. Coba kalau kita melihat, saya sampai merenung, di kita itu kurang apa ya? Allah luar biasa sayang sama bangsa Indonesia. Tapi banyak kan orang susah sengsara itu. Karena apa aja ada, apa aja tumbuh di kita itu. Coba kalau Bapak yang sudah, jangan jauh-jauh kita kalau ke Mekah ke Arab, Masya Allah, di situ nggak ada sungai, nggak ada air, nggak ada apa, nggak ada pohon-pohonan, batu semua, pasir semua. Tapi kesuburan kemampuan luar biasa Pak. Di sana itu nggak pernah kekurangan minum Pak. Makanan, buah-buahan. Sekarang sampai kangkung, jengkol muda, petai juga ada di sana. Luar biasa di sana. Yang buah-buahan, buah kur, buah apa, semacam buah apa aja, pisang, paya. Dan banyak yang gratis sana. Kalau maaf ini hanya mungkin versi saya merenung kadang-kadang, saya perhatikan setiap hari keadaan situasi di Makkah terutama, karena selama waktu hari itu di lama di Makkah 1 bulan kita ya. Mungkin perbedaan. Jadi orang-orang sini itu lebih bersyukur kayaknya pada nikmat, lebih mengutamakan panggilan Allah daripada kepentingannya itu. Ketika sholat semua bikin langsung sholat. Dan kemudian rasa simpatiknya, rasa apanya kepada sesama itu, rasa pengen sedekah itu ketika saya kan terakhir waktu di Makkah itu maksa-maksa orang mau sedekah. Itu ada sedekah 1 orang itu 3 mobil box besar itu, minuman yang sudah dingin.
Karena masih banyak dipaksa orang, bawa aja untuk di hotel, bawa. Suruh bawa 5, kalau bisa 10 pun dibawa. Yang penting habis air minum. Kemudian yang namanya bagi-bagi roti, yang namanya bagi-bagi kurma, itu di sepanjang jalan. Bagi kurma, apalagi di dalam masjid. Ini kalau kita mau sholat maghrib ini, kita udah menunggu. Ini seperempat setengah jam lagi, seperempat jam lagi. Itu di depan kita gamparin plastik. Apa? Di situ ada roti, di situ ada kurma, di situ apa? Untuk nyoel rotinya, kalau roti bukan roti manis. Di situ ada minuman dingin, di situ ada minuman panas, luar biasa. Itu tidak berhenti setiap saat. Dan mereka itu merasa kalau sudah tidak ada jamaah itu merasa kekurangan. Tapi sekarang yang namanya jamaah haji disambung dengan jamaah umroh terus. Ketika saya dulu pulang aja udah jamaah umroh sudah ada. Oh, di sini keikhlasan. Jadi sebenarnya kemudian mengutamakan itu yang namanya sholat itu. Oh, luar biasa. Ya, kita kadang-kadang boro-boro berjamaah sholat 5 waktu, boro-boro sholat sunnah, sholat 5 waktu aja kan. Ini mungkin salah satu dari. Padahal Masya Allah Pak, pengen itu selama di sana saya tuh kadang-kadang jalan kemana, pengen lihat sungai, belum pernah lihat sungai, nggak ada lihat sungai, nggak ada pohon-pohonan, ada pohon korma doang itu. Tapi itu namanya buah-buahan, Masya Allah, sumbernya banyak. Pas pulang ke Indonesia, Masya Allah, kita sejuk, enak. Mungkin ya secara lahiriah ini surga itu Indonesia kali itu. Air curcol di mana-mana, enak kan, dingin gitu. Tapi pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan di mana-mana tumbuh berbuah, tapi kita banyakkan susah gitu. Ini harus kita ya ditingkatkan. Karena keimanan kita kebanyakan dulu mungkin sejarah kita kan beda dengan Malaysia juga banyak keislamannya. Di Malaysia walaupun Islamnya hanya 40%, dia kuat kokoh karena keimanan datang dari dirinya, dari dalam jiwanya, sehingga mendirikan negara pun Islamnya yang kuat sampai sekarang. Walaupun hanya 40% kan, perundang-undangannya menguntungkan Islam gitu kan. Nah kita ya, kalau melihat dari sejarah, jadi ketika para wali belum selesai menyampaikan tentang Islam yang baik, yang benar, bagaimana keburu datang para penjajah. Jadi akhirnya fokusnya kepada bagaimana untuk mengusir penjajah para wali itu. Kemudian kalau kita melihat sejarah seperti daerah Kerawang, Bekasi itu yang diajarkan oleh para mungkin ulama-ulama dulu, yang didahulukan adalah bukan tentang ilmu pengetahuan Islam, tapi ilmu bela diri, ilmu jagoan. Kenapa? Karena Kerawang, Bekasi dihadapkan dengan Jakarta pada waktu Jakarta dipegang oleh penjajah. Dan kalau mau menyerang Jakarta, tinggalnya di Kerawang. Jadi orang Kerawang itu, ayo kita bela Islam, perang, gitu. Makanya orang Kerawang, orang Bekasi, rata-rata orang sana itu kalau masalah kualitas Islamnya itu cetek, tapi kalau ada menghina Islam paling dulu dia jangan pedang gitu. Lebih bedanya dengan orang-orang yang lain mungkin seperti itu. Saya ingat dulu waktu masih muda gitu, ada orang Germo yang punya gundik itu. Ada orang yang menghina Islam, dia duluan mau pedang. Nah itu mungkin bedanya seperti itu. Ya. Jadi makanya belum selesai. Jadi kadang-kadang ya itu belum selesai para wali kita, harus kita selesaikan itu. Masalah budaya, masalah apa, kemusyrikan juga belum selesai dulu itu sebetulnya itu. Karena keburu diserang oleh penjajah ini. Memang wali itu luar biasa cara dakwahnya, enggak pernah dengan kekerasan, dengan menumpahkan darah. Wah,
Tapi belum selesai sebetulnya. Jadi berarti bukan sekarang ada orang Islam pakai sasagen segala macam. Ya itu belum selesai itu. Harus selesaikan dalam kita sekarang. Belum harus selesaikan dalam kita sekarang. Karena kalau itu tidak sekaligus. Karena kalau sekaligus akan ada pertumbuhan darah gitu. Sedikit-sedikit. Makanya dengan apa namanya dakwah itu dengan wayang boleh segala macam itu. Nah itu proses sebetulnya yang harus kita selesaikan. Nah mereka itu berpaling dari kekuasaan Allah itu. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Sedikit sekali mereka tidak beriman kepada Allah. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang musyrik. Terus musyrik dan musyrik. Apa aminu an ta'tiyahu ghasyiyatun min 'adzabillah. Apakah mereka sudah merasa aman padahal azab Allah akan meliputi mereka. Nah ini atau hari kiamat akan datang mendadak, tapi mereka semuanya adalah tidak menyadari itu. Padahal sudah dicontohkan oleh Rasul-Rasul dulu. Sampai zaman Nabi Nuh itu kan habis semua itu orang itu kan. Hanya beberapa orang yang hidup itu. Tapi yang setelahnya banyak manusia begitu lagi karena ada iblis dan setan. Di kaum Ad, kaum Samud, begitu juga. Di kaum Nabi Soleh begitu juga. Udah dihabisin, udah beriman, tidak lama muncul begitu lagi manusia. Nah ini. Tapi beda ketika zaman Rasulullah. Kalau Nabi-Nabi dulu ketika kaumnya mau diajak oleh Allah itu dibiarkan aja, udah capek ya Allah, biarkan diajak. Tapi Rasulullah tidak mau kaumnya diajak, karena Rasulullah pengen memberikan syafaat nanti di akhirat kepada kita semua. Enggak ada adab kayak dulu. Ini tsunami ini hanya peringatan saja untuk kita, kecil-kecilan lah supaya kita sadar. Nah itu bagus saudara. Jadi jangan sampai kita tidak menyadari. Jangan sampai tidak menyadari dengan peringatan-peringatan Allah yang berupa gempa-gempa itu. Ya. Dan kita jangan itu di sana ini. Bagaimana kalau menimpa kita itu, menimpa saudara kita itu? Oh di sana ini jangan sampai punya pikiran seperti itu. Itu namanya muridun. La yashkurun itu teman. Jadi orang-orang yang tidak menyadari kepada semua apa yang Allah ingatkan kepada kita. Nah, tinggal sedikit lagi. Masih ada waktu ya? Ayo kita habisin aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma anna minal musyrikin wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim wa ladal akhirati khairul lil ladzina taqaw afala ta'qilun. Ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mengajak atau berdakwah kepada kaumnya yaitu di Arab itu. Jadi katakan kata Allah Muhammad bahwa ini adalah jalanku dan aku dan pengikutku mengajak kepada kalian semua untuk beriman kepada Allah Ad'u ilallah, mengajak kepada kalian beriman kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Katakan ini jalanku, aku tidak mengikuti jalan kalian, aku dengan pengikutku akan mengajak kepada kalian ke jalan Allah dengan seyakin-yakinnya. Allah yang menciptakan semua makhluk yang ada ini, manusia, jin, setan, bumi, langit, semuanya, matahari, bulan,
bintang, lautan yang ada di langit, yang ada di langit, yang ada di antara adalah ciptaan Allah. Hanya Allah satu Tuhan itu. Untuk mengajak itu. Nah itu. Wa subhanallahi, dan maksudnya Allah, wa ma'ana minal musyrikin, dan kami bukan bagian dari orang-orang yang musyrik, kata Rasul. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihi min ahlil qura. Dan kata Allah, kami tidak mengutus kepada laki-laki sebelum kamu Muhammad memberikan wahyu kepada mereka dari ilaihim, memberikan wahyu kepada mereka ilaih ahlul qura, kecuali adalah dari penduduk itu sendiri. Maksudnya di sini, maksudnya begini. Jadi Allah itu mengutus Rasul itu enggak mengambil dari mana-mana. Jadi dari ahli qura itu ya, ahli wilayah itulah. Qura itu bisa desa kan, bisa kampung, bisa kabupaten, dari ahli, dari saudara-saudara kamu sendiri. Kenapa Allah mengambil salah satu Rasul itu dari saudara sendiri? Supaya kita bertahu siapa dia sebetulnya. Kan biasanya itu orang-orang yang baik-baik kan. Seperti Rasulullah diambil dari Rasul itu dari keluarga yang, makanya waktu kecil aja sebut Al-Amin lah yang terpercaya kan, yang akhlaknya bagus. Bagaimana dia akan menjadi pembohong gitu kan? Makanya kecil aja bagus. Maksudnya supaya, tapi apa yang terjadi? Tetap aja. Malahan dibolak-balikan itu. Jadi tidak aneh dalam keadaan manusia mungkin dari dulu sampai sekarang, kalau orang-orang yang jahat, orang-orang yang jauh dari Allah, tidak mendapat bimbingan Allah, selalu memutarbalikkan fakta, gitu kan. Yang baik dianggap tidak baik, yang tidak jahat dianggap jahat, bukan pembohong dianggap pembohong, tapi dia sendiri justru yang jahat dan pembohong yang tidak baik. Itu sampai sekarang juga begitu kayaknya begitu, mungkin begitu ya. Jadi orang-orang yang dibuat diputarbalikkan, Pak. Nah itu. Makanya jadi orang-orang yang baik itu diapa-apakan itu kayak Rasulullah hanya berdoa kepada Allah. Ketika dia ditolak, dilemparin, wah parah gitu. Pokoknya dia bakal timpah pakai gunung ini, pakai bukit ini. Jangan, doakan saja gitu. Nah ini tandanya orang yang baik itu bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mungkin sampai sekarang begitu. Dicaci, dimaki gitu kan. Tidak pernah apa namanya untuk membalas tentang kejahatan, berdoa dan berdoa. Jadi itu yang mudah-mudahan kita nanti dikirim seorang pemimpin yang baik begitu ya. Itu dicaci maki, berdoa gitu. Ini orang sekarang orang-orang yang gitu jahat itu kurang bagus. Saya kadang-kadang, maaf mungkin kalau saya sebutkan, saya mendengar itu ada orang tentang masalah PKI terus terang dia sampai Soeharto itu sebetulnya yang membuat kerusuhan G30 SPKI dua gerakan. Padahal dia waktu itu masih pelajar. Si Untung itu ya, wajah saya bilang ini, Masya Allah itu dia menuduh. Dia tuh nggak baca sejarah kalian itu ya. PKI itu dari awal apa gitu ya. Tentara, para angkatan darat terutama yang dijadikan penyebab luar biasa itu. Makanya di Planjen itu orangnya luar biasa itu. Mungkin kalau masih boleh tembak orang dia. Dan Tuhan itu orang luar biasa itu. Jadi ini memutarbalikkan fakta. Memang begitu kalau orang memutarbalikkan fakta. Ya kita banyak berdoa aja. Sudah doa dan doa. Allah tidak tidur, Allah tidak pernah ngantuk. Allah yang penting kita ikhlaskan, minta kepada Allah beri pemimpin kita pemimpin yang baik, insyaallah. Ya, itu aja. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana alladziina min qablihim waladal akhirati khairul lil ladzina taqaw wa fala taqilun. Apakah mereka itu tidak
tidak berjalan, tidak melalui itu, tidak jalan di muka bumi yang dulu melihat. Maksudnya apakah tidak melihat kejadian-kejadian bagaimana akibatnya orang-orang dulu yang menentang Allah, orang dulu yang mendustakan para rasul. Maksudnya ini akibat lilladzina min qablihim, orang-orang dulu ketika yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Nuh, kaumnya kaum Samud, kepada kaum Ad, kepada kaum Nabi Soleh, kepada kaum Nabi Lut, apakah tidak melihat itu? Yang saya katakan tadi, kata Allah sampai begitu itu. Ya, apakah tidak melihat itu? Akibat orang-orang yang dulu menentang agama itu, Allah habiskan, Allah bunuh. Tapi ini yang masih hidup kayaknya nggak mau belajar di situ. Gitu. Ini sampai begitu. Maka kata Allah, walad dan akhiratu alladziina taqaw. Ingat, kampung akhirat yang sebenarnya yang kita akan nanti semuanya nyampe di sana. Itu lebih baik yang untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya kampung akhirat itu nanti yang akan menjadi penghuni yang senang, tentram adalah hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yaitu adalah surganya Allah. Afala ta'qilun, ya. Tidaklah kamu, apakah masih belum paham kalian itu? Apakah kamu masih belum ngerti tentang itu? Bahwa nanti itu di akhirat itu hanya orang yang bertakwa yang berhak untuk menjadi orang yang senang, bahagia, mendapat nikmat Allah. Hanya orang yang bertakwa adalah yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu, tinggal nanya terakhir ini. Hatta idastayasa rusulu wa dhannu annahum qad khudibu ja'ahum nasruna fanajziya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimina laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatan lil qaumin yu'minun. Ini cerita rasul-rasul dulu, maksudnya nabi-nabi yang dulu ini ketika dia dakwah itu kalau sudah menduga hatta idza tayasu, ketika dia sudah putus asa, wadonu mereka menduga annahu qad kadibu, betul-betul mendustakan Allah, betul-betul mendustakan Rasul, betul-betul sudah tidak mau untuk mengerjakan tentang kebaikan. Nah itu udah nyerah kepada Allah, serahkan kepada Allah. Di situ ja'ahum nasruna, kata Allah, ketika dia mau dihajar bersama kaumnya, memberikan pertolongan kepada mereka. Panunsi ya, maka diselamatkanlah orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi ketika selamatkan, sekalipun Nabi Isa pun diselamatkan sebetulnya. Kalau menurut versi Islam itu kan angkat ke langit sampai sekarang masih ada. Itu kadang-kadang iman kita lebih hebat daripada iman orang Nasrani terhadap Nabi Isa. Kalau iman kita Nabi Isa itu belum wafat, masih ada. Kalau kata Nasrani disalib gitu kan. Nah itu kita lebih beriman daripada orang Nasrani kepada Nabi Isa itu sebetulnya kan? Itu diselamatkan oleh Allah. Wa yuraddu ba'suna itu anil qaumil mujrimin, dan tidak ada satupun siapapun yang akan bisa menolak siksa kami, kata Allah, untuk orang-orang yang berdosa itu. Akan habiskan semua itu kan. Nah ini wa yuraddu ba'suna, siksa Allah, azab Allah, tidak akan ada bisa, kalau sudah berkehendak terjadi. Ya. Makanya kita harus apakah sekarang sudah ada ilmu-ilmu walaupun masih dugaan, tapi belum ya, tidak boleh kita meyakini, tapi sudah menurut teori itu kan, karena gempa ini bisa diprediksi kan, bisa diteliti itu kan. Nah ini kita harus hati-hati. Tidak ada bisa menolak. Kata Allah habis saja. Laqad kana fi qasasihim ibratun, maka
jadikanlah kata Allah itu dalam cerita-cerita yang terjadi kepada nabi-nabi dulu itu, kepada kaum-kaum yang dulu itu adalah ibrah, pelajaran untuk kita. Dijadikan ibrah, jadikan pelajaran untuk kita. Seharusnya seperti itu. Liulil albab, untuk orang-orang yang berpikir, orang yang berakal, yang akalnya sehat. Maksud akal yang akalnya sehat. Jadikan ibrahlah pelajaran. Jangan sampai kita terjerumus seperti kaum-kaum yang dulu. Maksud Allah itu begitu, gitu kan? Maka hadisa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal muslim. Dan Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat. Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Jadi Al-Quran itu adalah yang maha benar, yang hak pasti benarnya gitu. Yang kedua, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan juga Al-Quran itu adalah yang membenarkan kitab-kitab yang dulu. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu dibenarkan oleh Al-Quran. Makanya Islam itu salah satu rukun Islam itu wajib kita mengimani, bukan mempelajari ya, mengimani kitab-kitab dari iman. Yakin percaya kitab itu Taurat, Zabur, Injil itu yang ada diturunkan oleh. Nah, dibenarkanlah oleh Al-Quran ini wa tafsila kulli syai'in. Dan kemudian dijelaskan. Quran ini untuk menjelaskan yang ada di dalam Taurat, Injil, yang dijelaskan oleh Al-Quran ini. Ya kita kalau Al-Quran jangan mau ngaji, nggak mau baca, bagaimana mau tahu penjelasannya? Makanya kelemahan orang-orang Islam di Indonesia itu apa? Tidak mau pelajari Al-Qurannya ini. Tidak mau ngajinya gitu kan. Makanya jadi Islam yang kalau kata orang sekarang kiri-kirian ya, Islam yang terlalu nasionalis gitu kan. Kenapa mau mengkaji tentang kitabnya sendiri nggak mau dikaji gitu kan. Jadi itu fungsi Al-Quran itu untuk membenarkan kitab-kitab yang dulu dan menjelaskan isi di dalamnya. Wahudan, dan Quran itu petunjuk untuk kita. Dan lil muttaqin, petunjuk orang yang bertakwa, yang menunjukkan jalan kepada jalan yang benar. Makanya Al-Quran itu harus dibaca, harus dikaji. Kalau nggak boleh dibaca, tidak dikaji, tidak dipelajari, bagaimana menjadi petunjuk? Bisa berfungsi itu kalau dimanfaatkan, difungsikan oleh kita. Kalau nggak difungsikan, ya nggak bisa berfungsi Al-Quran ini. Warahmah liqaumin yu'minun, dan rahmatan, kasih sayang, pertolongan yang di luar kemampuan manusia untuk orang yang beriman di Al-Quran. Kalau kita melihat arti rahmat pada kamus bahasa Indonesia yang dikarang oleh Purwa dan Minta itu, boleh. Rahmat itu apa? Pertolongan Allah yang di luar kemampuan manusia, hanya Allah. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kenapa? Yang membuat itu melihat gak? Kita merdeka itu betul-betul selain dari, kalau dilihat dari perjuangan kita, dari alat kita merdeka, kenapa? Rahmat. Karena pada waktu itu kiai ulama semua berzikir nangis kepada Allah. Termasuk pejuangnya Jenderal Sudirman itu, akhlaknya yang luar biasa. Jenderal Sudirman tidak pernah lepas wudu. Jenderal Sudirman yang selalu sholat di awal waktu. Allahu Akbar, langsung anak buahnya sholat dimanapun, di hutan, di sawah, di ladang, dimanapun adanya. Allahu Akbar. Waktu sholat kita udah wudu sholat. Luar biasa. Makanya mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Ya sekarang kita yang udah merdeka tidak menikmatinya, malahan bukan untuk umat negara sekarang ya. Kasih kesempatan oleh orang-orang dulu daripada dari rampung negara sekarang. Nah itu. Jadi rahmatul qaumin yu'minun, untuk orang-orang yang beriman. Maka oleh karena itu keimanan yang kita ada sekarang harus dijaga, harus dipelihara dengan baik. Ingat, iman ini kalau nggak dijaga dengan dipelihara akan bisa hilang.
Kata Rasul, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang tergantung kita yang megangnya, yang memelihara, menjaganya. Ya kalau dijaga terus insya Allah, kalau dipelihara terus insya Allah akan tambah kuat. Itu aja dulu Pak ya. Mungkin ini kita selesai surat Yusuf. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita dan beri waktu kita bisa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang akan memberikan sarapan pada hari ini adalah Bapak Alek. Kita doakan semoga rezekinya berkah, anak-anaknya anak soleh-solehah, hidupnya senantiasa rahmatan kasih Allah. Amin ya rabbal alamin.